Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuke Nur Fadila, NPM 1916311010129, kelas PAI 6D. Video ini dibuat untuk ujian akhir semester mata kuliah Hadis Tarbawi. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi toleransi. Adapun dalam konteks masyarakat dan agama, toleransi bisa didefinisikan sebagai suatu sikap perbuatan yang melarang adanya diskriminasi pada masyarakat tertentu yang memiliki perbedaan atau tidak bisa diterima oleh orang-orang pada umumnya. Selanjutnya saya akan membacakan hadis riwayat Bukhari Muslim tentang toleransi dalam beragama. Bismillahirrahmanirrahim. Ibni Abbasin qala qila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayul adyani ahabu ilallah qala hanifiyatu samhah. Dari Ibnu Abbas ia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau bersabda, al hanifiyatu samhah, yang lurus lagi toleran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk toleransi dalam agama Islam. Agama Islam sangatlah menjunjung tinggi akan nilai-nilai toleransi. Dalam Al-Quran sendiri telah dijelaskan tentang bagaimana mengatur hubungan antara umat beragama yang lainnya. Oleh sebab itu, setiap umat muslim wajib memiliki sikap toleransi kepada umat agama lainnya. Adapun bentuk-bentuk toleransi yang pertama, berbuat adil pada siapapun. Ibnu Katsir rahimahullah pernah berkata mengenai hukum meremehkan atau merendahkan umat non-muslim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada non-muslim yang tidak memerangi kalian, seperti halnya melakukan perbuatan baik kepada wanita serta orang-orang yang lemah di antara mereka. Selanjutnya ada toleransi menghormati prinsip agama masing-masing. Dalam surat Al-Kafirun yang memiliki arti untukmu agamamu dan untukku agamaku, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa agama Islam selalu mengajarkan kita untuk bertoleransi kepada agama lainnya. Kita harus memahami bahwa Tuhan yang kita sembah sebagai umat Islam tentu saja berbeda dengan Tuhan dari agama lainnya. Begitu halnya dengan tempat ibadah yang kita gunakan. Oleh karena itu, kita tidak boleh memaksakan pemeluk agama lain untuk menganut ajaran Islam yang kita yakini. Begitupun tidak seharusnya menghina atau mengganggu umat agama lainnya untuk menganut agama yang kita yakini. Selain itu, sikap saling menghormati antara umat yang beragama penting untuk dilakukan agar tidak menimbulkan perpecahan di antara masyarakat. Pada dasarnya, hidup rukun dan saling bertoleransi antar setiap umat beragama tidak menunjukkan adanya ikut campur antara ajaran agama yang satu dan yang lainnya. Namun, dengan adanya sikap toleransi di tengah perbedaan tersebut akan semakin mengokohkan asap kebersamaan dan perdamaian di antara umat beragama. Yang ketiga, ada toleransi dalam berdagang dan peradilan. Dalam masalah perdagangan dan peradilan, Islam juga mengajarkan tentang sikap toleransi, terutama transaksi jual dan beli. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk menakar ataupun menimbang secara jujur agar tidak merugikan orang lain demi mendapatkan keuntungan pribadi. Nomor 4, ada toleransi dalam utang piutang. Untuk urusan utang piutang, Islam juga memiliki ketetapan sendiri yang telah ditentukan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 280 yang memiliki arti, dan jika orang yang berutang tersebut sedang dalam kesukaran, maka berikanlah masa tangguh hingga ia berkelapangan. Nomor 5, ada toleransi dalam ilmu. Tidak bisa dipungkiri jika ilmu memiliki kedudukan yang tinggi di dalam agama Islam. Orang-orang yang berilmu juga telah dijaminkan kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun halnya dalam hal mengabadikan ilmu atau membagikan ilmu kepada sesama manusia. Mengabadikan ilmu untuk umat adalah hal yang utama dan melebihi harta. Oleh sebab itu, orang-orang yang memiliki ilmu sudah seharusnya membuka lebar-lebar kepada siapapun untuk membagikan pengetahuannya. Nomor 6, ada toleransi dalam harga diri. Pada dasarnya, setiap orang memiliki harga diri yang wajib dijaganya. Sayangnya, di tengah kehidupan masyarakat hari ini, masih banyak orang yang gemar menjatuhkan atau melecehkan kehormatan seseorang. Poin terakhir,